Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indriani dari Teknik Kebidanan semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi pencegahan korupsi dalam anggaran PNT untuk berita stunting. Nah, di sini ada isinya terdiri dari bab 1 dan bab 2. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Langsung ke bab 1 latar belakang ya. Pengelolaan dan bantuan sosial di desa ini, khususnya program PMT untuk balita terhambat korupsi dan penyalahgunaan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi latar belakang ini berisi tentang pengelolaan dana sosial di desa ini agak terhambat ya karena adanya tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana. Perlu kolaborasi kader-kader desa dengan beberapa instansi dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dalam demi kesejahteraan masyarakat ya. Terus di sini ada urusan masalah mengapa tindakan korupsi anggaran PMT itu pemerintah masih banyak terjadi. Jadi pertanyaan ini atau masalah ini tergantung dari desanya saja ya, atau mungkin dari kader atau masyarakat yang memang mereka itu kayak punya sifat gila uang, ataupun mungkin korupsi itu mendesak ya, mendesak karena ada kebutuhan yang memang harus kayak dipenuhi dengan cepat, mungkin itu, ataupun dengan lain juga ada. Terus apa saja sih potensi resiko dan tindakan korupsi dalam pengelolaan anggaran PMT untuk berita stunting? Untuk resiko ini biasanya terhambatnya bantuan PMT bagi balita ini, dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh pemerintah atau dari negara tersebut. Terus bagaimana strategi yang dilakukan seorang bidan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran PMT balita? Jadi untuk bidannya sendiri mungkin akan mengawal atau mendampingi si kader ini untuk memberikan bantuan untuk berita stunting, ataupun lebih baiknya lagi itu jadi bahan untuk berita stunting ini diturunkan dari pemerintah langsung tanpa ada dana, ataupun bisa bidannya sendiri yang memang ditugaskan untuk membeli atau kayak mengambil dari pemerintah tersebut. Terus tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk yang pertama ada peningkatan status gizi balita, terus ada peningkatan asupan gizi, peningkatan konsumsi makanan bergizi oleh balita, penurunan kejadian kurang gizi mikro, perbaikan kesehatan balita, penurunan angka kejadian penyakit terkait gizi buruk, sampai ke peningkatan akses terhadap makanan sehat. Terus di sini ada penggunaan program. Itu ada beberapa ya. Yang pertama ada transparansi penggunaan dana anggaran sampai ke peningkatan efisiensi. Terus lanjut ke bab 2, tujuan rencana aksi ini mengidentifikasi potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran PMT untuk berita stunting, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran PMT, membentuk kawasan yang efektif untuk memastikan anggaran yang tetap sasaran. Nah, tujuan rencana aksi ini itu bagi pemerintahnya sendiri itu harus kayak mensurvei beberapa desa, terutama desa ini, untuk memang benar-benar daerah ini itu membutuhkan dana bantuan berita stunting ya. Jadi pemerintah itu tidak salah pada sasarannya. Terus identifikasi potensi korupsi dalam penggunaan dana PMT. Ada manipulasi data penerimaan, penyalahgunaan data balita membutuhkan PMT, markup harga dan pengadaan barang, penggelapan dana, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi, dan tidak adanya informasi yang jelas. Jadi identifikasi potensi korupsi ini terdapat beberapa permasalahan potensi korupsi ini. Yang pertama itu tidak adanya informasi yang jelas, yaitu dari mana sumber ini datang, ataupun dari mana sumber ini bisa sampai ke kita gitu. Terus lanjut lagi ya, untuk bab 3 metode pelaksanaan, langsung aja. Poin-poin utama nih, dari 100 penduduk di desa ini mendapatkan bantuan PMT. Terus banyak penduduk kurang sadar akan pentingnya program pencegahan stunting. Jadi sebelum kita menyuruhkan atau memberikan bantuan PMT ini untuk berita stunting ini, kita akan mengadakan edukasi tentang pentingnya program pencegahan stunting ya. Terus langkah strategis, evaluasi program, dan kader yang berperan dalam penerimaan
kita menganggar sebesar 2.200.000 barang habis pakai nih, barang yang sudah kita pakai ataupun yang sudah kita pakai selama edukasi ini itu ada 200.000 ya. Untuk transportasi sendiri ini agak besar ya, karena mungkin beberapa mahasiswa ini menggunakan sepeda motor ya. Jadi mungkin mahasiswa ini banyak sekali yang memang banyak bolak-balik ya ke sana kesini gitu. Jadi membutuhkan biaya yang sangat tinggi atau besar. Terus konsumsi ini kita anggarkan 1 juta ya untuk 3 kali makan ataupun 2 kali bisa untuk selama 1 hari di dalam kegiatan tersebut gitu. Oke, untuk kesimpulannya nih, proposal ini mengatakan bahwa pentingnya peran bidan dalam mencegah korupsi pada anggaran PMZ kita seperti langkah-langkah yang meliputi pengawasan, penggunaan anggaran, pelatihan, dan penyuluhan manajemen anggaran perannya transparan. Dengan langkah ini diharapkan program PMZ dapat lebih efektif, bebas dari korupsi, dan mendukung pementasan stunting secara optimal. Kesimpulannya gitu, oke? Terus mungkin hanya ini yang saya cukupkan atau yang saya bisa sharekan ke ibu semuanya ya. Terus yang kita cukupkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.